Alhamdulillah dengan pelatihan kapasitas penyuluh yang diadakan oleh Dinas Ketahanan dan Pertanian, alhamdulillah bisa menambah pengetahuan ilmu pada para penyuluh yang ada di Blitar, sehingga tahu akan mengenai hukum yang berlaku, khususnya yang kaitan dengan pertanian. Kita barang tentu kita selalu akan taat, Pak, dengan hukum dan yang berlaku di Indonesia. Kita, khususnya saya dan teman-teman, berusaha tidak sampai melanggar hukum, Pak. Kalau mau disimpangkan itu banyak bisa, Pak, tapi kita berusaha menekan jangan sampai itu terjadi penyimpangan sehingga merugikan pihak lain. Saya khususnya pendamping, kita tetap mengingatkan, Pak, berusaha jangan terjadi itu, baik jangan dari tingkat kelompok maupun petugas. Seperti inilah pemirsa, proses penyampaian materi oleh narasumber dari aparat hukum Polres Blitar yang kali ini disampaikan oleh Kasat Intelkam Polres Blitar AKP Dodot Weko Hardoyo. Dalam paparannya, Dodot menyampaikan bahwa tantangan para penyuluh dalam mensukseskan ketahanan pangan tidaklah mudah. Peran penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian sangat penting dalam mendukung program pemerintah, sehingga sinergi dan koordinasi yang baik mutlak dibutuhkan, karena penyuluh adalah garda terdepan yang akan mengawal pertanian. Apalagi El Nino serta krisis pangan global yang semakin terlihat, membuat Kementerian Pertanian mengajak para penyuluh untuk mempersiapkan diri dan melakukan langkah antisipasi. Dalam penyuluhan hukum tersebut nampak semua penyuluh pertanian yang hadir begitu semangat untuk menyimak, di mana keberadaan penyuluh dengan lembaga balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan tersebut sangat berperan dalam meningkatkan produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani. Peranan penyuluh pertanian masih penting di mata petani. Untuk pembekalan sebagai penyuluh di lapangan aja, untuk bisa mengefektifkan, mengefisienkan kegiatan penyuluhan dengan kelompok tani, supaya ada kesinambungan dan kerjasama sebagai mitra di lapangan untuk menghadapi prediksi El Nino, kan gitu. El Nino ya, yang jelas ketahanan pangan sangat-sangat diperlukan di wilayah Kabupaten Blitar, puncaknya yaitu Agustus sampai September ini. Jadi produktivitas untuk pertanian untuk ketahanan pangan ini bisa terpenuhi, supaya tetap konsekuen, komitmen dan semangat untuk penyuluh kita di lapangan, dan harus benar-benar solid, kompak dengan kelompok taninya. Apa saran masukannya diterima, apa keluhannya diterima, kemudian dibantu. Jadi kalau hanya pemberian saya kira tidak ada masalah sih, yang penting tidak memaksakan, tidak memberikan target sesuatu secara tulus ikhlas, saya kira masih kita toleransi. Pada kesempatan ini, narasumber juga menyampaikan materi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirinya meminta agar para penyuluh pertanian memahami tentang hal yang bisa melanggar anggaran hukum, agar ketika bertugas tidak sampai terjerat hukum. Menurut saya adalah pelatihan ini sungguh sangat luar biasa, Pak, karena baru pertama kali ini kita teman-teman PPL mendapatkan materi dari APH, karena kami sering sekali di lapangan itu berhadapan langsung dengan masalah-masalah yang mungkin harus dibekali dengan produk hukum. Ditambah lagi pematerinya hari ini sangat luar biasa karena terkait intelijen gitu. Terus juga teman-teman nampaknya kalau pelatihan-pelatihan penyuluh pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian biasa yang monoton hanya dengan skill itu yang sudah biasa, hari ini kami mendapatkan hal yang baru. Selain isu maraknya LSM di lapangan, kemudian pungli dan lain-lain, alhamdulillah hari ini kami bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kontennya cukup bagus, Pak. Kita yang dulunya kita belum tahu kaitannya produk hukum, yang terutama kita yang di lapangan ini kan
paling tidak kita punya rambu-rambu untuk apa, seandainya ada bantuan dan sebagainya itu Pak. Ya paling tidak kita juga menambah wawasan tentang hukum untuk pelaksanaan menunjang kegiatan kita di lapangan. Iya. Artinya selama ini banyak yang belum betul-betul belum paham ya Pak ya? Iya. Akhirnya menjadi paham begitu Pak? Betul. Terus apa yang dilakukan Pak Edi ke depan Pak? Ya paling tidak kita juga bisa mengimplementasikan di lapangan, mungkin ada apa, seandainya ada bantuan dan banyak, nanti kita paling tidak kita kasih pencerahan, oh gini loh Pak, gini. Terus ya harapan Pak Edi sendiri dengan ketahanan pangan ke depan seperti apa? Paling tidak kita bisa meningkatkan Pak untuk ketahanan pangan kita. Kalau di wilayah Bapak sendiri potensinya apa sih Pak? Di sana padi palawija, terutama jagung, padi, dan juga ada horti. Ya, apa spirit dan motivasi Bapak kepada para petani? Ya paling tidak kita memotivasi petani untuk berusaha dalam bidang pertaniannya untuk bisa mengambil apa ya, kos yang sedikit menghasilkan keuntungan yang banyak. Tentu menjadi sebuah ilmu baru bagi para peserta penyuluhan yang merupakan perwakilan dari BPP se-Kabupaten Blitar. Karena selain ilmu baru dan lebih paham tentang ilmu hukum di bidang pertanian, juga bisa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh pertanian di lapangan. Ya, saya berusaha mengingatkan pada teman-teman kita yang bekerja di wilayah binaan saya, yaitu di pertanian lingkungan, akan lebih hati-hati dalam hal mencikapi atau bertindak apapun yang kaitan dengan bantuan khususnya Pak, yang menyangkut kepentingan orang banyak, juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Artinya ini benar-benar di warning benar ya Pak ya? Ya benar. Saya juga berhati-hati, teman-teman juga berhati-hati. Jangan sampai kita kesandung hukum Pak. Kalau kesandung hukum saya tidak bisa tidur Pak. Saya juga berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dengan dilaksanakan pelatihan pada hari ini untuk tahun ini. Ini sangat-sangat penting sekali untuk semua penyuluh yang ada di Kabupaten Blitar, jadi pegangan untuk melaksanakan di lapangan. Dari narasumbernya, yang pertama dari Kejaksaan, yang kedua dari Kepolisian, dari Reskrim, yang ketiga dari juga Kepolisian tapi dari Intel. Ya. SDM dari penyuluh selama ini sudah bagus. Cuman untuk yang terkait dengan hukum ini memang perlu pendampingan. Jadi bagus secara teknis, tapi kalau tidak mengerti masalah hukum nanti malah akan menjadi bumerang bagi kita semua. Ya. Karena di lapangan banyak sekali bantuan-bantuan yang kesemuanya selalu melibatkan teman-teman penyuluh. Jadi semua bantuan ke petani, teman-teman penyuluh ini mesti akan selalu terlibat karena teman-teman ini sebagai pembimbing daripada petani. Leadnya kepada para peserta atau harapannya kepada peserta? Harapan kami pada para peserta bahwa kegiatan pelatihan ini harus betul-betul diikuti, dicermati, dan apa yang sudah disampaikan oleh aparat penegak hukum itu harus dijalankan. Pemirsa, dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada para penyuluh pertanian tersebut, diharapkan ke depan dalam bekerja atau menjalankan tupoksi bisa aman dan terhindar dari masalah hukum. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.